Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini sebenarnya pembahasan kitab Sahih Muslim, tapi karena kita sepekan lagi akan menghadapi Ramadan, maka kita akan membahas kitab Umdatul Ahkam yang akan kita ambil kitab Siyam, yaitu kita akan membaca hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam fi mattafaqa alaihi syaikhan dari kitab Siyam, yaitu kitab hadis yang Umdatul Ahkam adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang di dalamnya dimuat hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mayoritasnya adalah hadis Bukhari dan Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Di mana semua hadis-hadis dalam kitab ini semuanya adalah sahih. Di mana hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi itu ya lebih kurang 430-an hadis. Kita akan membaca kitab Siyam, kitab tentang puasa yang ada dalam kitab ini, yaitu hadis-hadis yang semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang bercerita tentang puasa. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyam atau disingkat as-shaum itu artinya adalah secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam ketika berbicara tentang atau menceritakan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa, yaitu tidak berbicara kepada manusia. Maka al-siyam, as-shaum artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Kemudian secara istilah disebutkan oleh para ulama, makna siyam adalah al-imsak anil muftirat. Ma'aniyah min tulu'il fajri ila ghurubi syams, yaitu al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ma'aniyah atau ma'aniyatit ta'abbud ilallah, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Al-muftirat yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tentunya yang disepakati oleh para ulama yang paling jelas ya, yang hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama makan dan minum dan yang semakna dengannya. Makan dan minum. Ya, makan dan minum artinya memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut. Termasuk juga para ulama mengatakan al-jawf, ya, al-jawf itu mulut dan juga termasuk hidung. Makanya Nabi melarang kita berlebihan dalam istinsyak ketika berpuasa, khawatir masuk air ke dalam rongga kita melalui hidung ataupun ketika kumur-kumur masuk ke dalam lewat mulut kita. Maka segala sesuatu ya, makanan dan minuman yang masuk melalui rongga mulut ataupun hidung, maka itu membatalkan puasa. Atau yang semakna dengan makan dan minum, semakna maksudnya adalah seperti di zaman kita ada infus. Seorang yang sakit kemudian diinfus, yang mana infus itu memiliki makna makan dan minum, atau dia disuntikkan vitamin atau apa yang semakna dengan makan dan minum. Maka itu termasuk yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan dan minum atau yang sejenisnya, atau
makan dan minum. Yang ketiga adalah al-jima, dan itu termasuk pembatal puasa yang paling besar, yang nanti akan disebutkan hadisnya. Ada kafarah atau mengeluarkan mani dengan syahwat sengaja. Seorang melakukan jima, keluar maninya atau tidak, maka batal puasanya. Atau dia tidak melakukan jima, tapi dia mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan syahwat, maka membatalkan puasa. Berarti kalau tidak sengaja, kalau dia tertidur misalnya, tidak membatalkan puasa. Termasuk makan dan minum juga tentunya disengaja. Kalau dia tidak sengaja, tidak batal puasanya. Kemudian juga ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada hal yang juga diperselisihkan oleh para ulama, khilaf yang sangat kuat, yaitu perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama, yaitu al-hijamah, yaitu mengeluarkan darah berbekam. Ini adalah suatu hal yang berbeda pendapat para ulama dan perselisihannya sangat kuat. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya hijamah atau berbekam membatalkan puasa, karena Nabi SAW mengatakan afdharul hajim wal mahjum. Maka batalah puasa orang yang hajim, yang membekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Ini perkataan Nabi SAW. Sebagian lagi mengatakan tidak, karena Nabi sendiri berbekam ketika berpuasa. Tajaman Nabi SAW wa huwa shaimun, dalam riwayat lain wa huwa muhrimun. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena Nabi sendiri melakukan. Ya, ini persoalan berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya ya Nabi, ini perbuatan Nabi, berarti Nabi nggak bisa dikiaskan dengan yang lain. Nabi memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT 10 laki-laki. Sebagaimana juga Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi mencumbui istrinya ketika beliau berpuasa. Tapi kata Aisyah, Nabi bisa menahan dirinya. Kata Aisyah, siapa yang bisa menahan diri terhadap istrinya daripada Nabi SAW? Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi menghapuskan hadis sebelumnya yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Maka dalam hal ini adalah kita katakan bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa atau tidak, memang ini khilaf di antara para ulama. Tapi untuk lebih hati-hati, kita tidak melakukannya, sebaiknya tidak melakukannya kecuali malam. Termasuk dalam hal ini yang semakna adalah donor darah. Dia mengeluarkan darah dari tubuhnya, mendonor, memberikan darah, mengeluarkan darah. Jadi mengeluarkan darah yang tentunya berbekam sama dengan donor akan membuat orang ketika keluar darah dari badannya dalam jumlah yang banyak membuat dia lemah, lemas. Maka itu membatalkan menurut sebagian para ulama. Makanya sebaiknya kita keluar dari khilaf para ulama dengan tidak melakukannya di siang hari. Sebaiknya dilakukan pada malam harinya. Ini lebih utama, lebih hati-hati. Adapun orang yang menerima darah transfusi, berarti dia batal puasanya, karena darah sama dengan makanan. Orang yang dia menerima darah tentunya sama dengan diinfus, maka batal puasanya. Tapi yang dikhilafkan adalah yang dia memberi atau mendonor atau tadi berbekam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini secara umum hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan ini kita bisa paham sebenarnya bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa lebih kepada hal-hal yang ya dimasukkan ke dalam tubuh kita berupa makanan, minuman atau yang sejenisnya, atau mengeluarkan sesuatu yang memang membuat diri kita lemah seperti darah dengan jumlah yang banyak. Adapun darah yang sedikit, misalnya seorang mimisan dan sebagainya atau luka sedikit, maka itu tidak membatalkan puasa.
Maka ini pengertian ya. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, ma'at ta'abbud, ma'an niyah bitta'abbud, bahwasanya seorang menahan diri dari makan dan minum atau yang membatalkan puasa dengan niat, dan ini sangat penting. Beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang dia tidak makan dan minum tapi mungkin karena ingin operasi dan sebagainya, atau memang ada anjuran dokter untuk seperti itu. Maka tentunya dia tidak dianggap puasa secara syariat. Mungkin puasa menurut bahasa atau menurut orang kedokteran dan seterusnya. Maka dalam hal ini seorang berpuasa hendaknya dia dengan niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala amal bergantung pada niat, dan setiap orang akan diberikan amal ganjaran pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Kemudian tentunya berniat ini ya secara umum tentunya seorang berniat tidak perlu dia lafazkan, dan memang tidak ada tuntunan dari Nabi melafazkan. Bahwasanya niat itu adalah mahalluha al-qalb, yaitu tempatnya adalah di hati. Bagaimana seorang ketika dia misalnya bangun sebelum subuh kemudian dia makan sahur, tentunya itu sudah menjadi niat. Dia berniat sahur berarti dia niat untuk puasa. Tapi mungkin bagi orang yang dia ragu, mungkin dia perlu menjazmkan niat. Jadi sebenarnya seorang apakah dia mesti berniat setiap malam? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hafsah bahwasanya man lam yubayyit as-siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada malam, maka tidak ada puasa baginya. Sebagian ulama mengatakan, ya cukup niat ya kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh cukup. Dengan kita menghadirkan niat di awal Ramadan. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan dia mesti menghadirkan setiap dia makan sahur atau malam. Tetapi yang penting di sini adalah bahwasanya seorang ketika dia makan sahur itu sebenarnya sudah niat. Karena seorang melakukan suatu amalan pasti ada niat. Untuk apa dia bangun sebelum subuh kemudian dia ke dapur makan dan sebagainya, pasti ya memang ada niat untuk berpuasa. Maka itu sudah cukup untuk dikatakan niat. Bagaimana dia meniatkan dirinya untuk berpuasa. Maka kita tidak perlu takalluf atau menyusahkan diri perihal niat ini. Karena ada sebagian orang yang takalluf dalam masalah niat, menyusahkan diri dalam niat, sehingga dia harus melafadzkannya dan sebagainya. Padahal yang paling penting sebenarnya masalah niat ini, kalau kita lihat para ulama terdahulu berbicara masalah niat, itu bicara masalah ikhlas. Bagaimana seorang ketika dia melakukan suatu ibadah termasuk puasa, ikhlas kepada Allah atau tidak. Itu pembahasan niat yang paling urgen. Tidak membahas masalah ini dilafadzkan atau tidak dan sebagainya. Tidak. Karena ya disebutkan oleh para ulama, tidak ada orang melakukan suatu amalan pasti dia punya niat. Karena an-niyah bagaimana al-qasdu. Al-qasdu artinya tujuan. Bahkan dikatakan semua orang yang normal ketika dia melakukan sesuatu pasti dia ada niat. Kalau ada orang melakukan suatu perbuatan tidak ada niatnya, berarti dia tidak normal. Ketika kita duduk minum apa semua pasti ada niat. Saya minum untuk apa? Ya karena saya haus. Niatnya untuk menghilangkan haus. Semua perbuatan pasti ada niat, ada tujuan. Jadi niat itu adalah tujuan. Kemudian dimulai dari terbit fajar. Menahan tersebut dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka tentunya puasa ibadah yang sangat besar, termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Di dalamnya terkumpul 3 kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, ini adalah perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, karena puasa menahan dari apa yang membatalkan puasa. Dan
yang membatalkan puasa atau yang mengurangi pahala puasa. Dan itu termasuk di dalamnya seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat akan menghilangkan puasa pahala atau bisa minimal mengurangi pahala puasa. Kemudian juga termasuk ya kita bersabar ketika kita berpuasa, tentunya sudah menjadi takdir sunnatullah orang puasa pasti dia capek. Dia letih, dia lapar dan sebagainya. Itu takdir. Ya bersabar. Karena setiap ibadah mesti ada dia merasakan capek, letih dan sebagainya. Dan itu sebenarnya jika dibandingkan dengan pahala dan ganjaran yang Allah berikan tentunya tidak ada apa-apanya atau belum ada apa-apanya. Hadis yang pertama dalam kitab Usyam ya dari kitab Umdatul Ahkam itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Janganlah Anda mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu shauman aw illa kana rajulan yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang yang dia memang memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya, maka hendaknya dia berpuasa. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita larangan dari Nabi SAW untuk mendahului Ramadan berpuasa sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kata Nabi kalau orang memiliki kebiasaan berpuasa sunnah, misalnya dia biasa puasa Daud, atau dia biasa puasa Senin dan Kamis misalnya, kemudian puasa misalnya hari Jumat, dia puasa Senin dan Kamis dia puasa. Jumatnya Ramadan misalnya. Berarti dia sudah punya kebiasaan, boleh. Maka ini diantara yang dibolehkan. Atau dia ingin mengqadha puasa. Ada orang yang dia mengqadha puasa Ramadan, terutama mungkin para wanita yang dia tidak sempat atau belum sempat mengqadha Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya aku tidak bisa atau tidak sempat mengqadha Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban karena berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya boleh kalau memang mepet waktunya, karena tentunya seorang dianjurkan untuk mengqadha Ramadan sebelum Ramadan yang kedua datang. Hikmahnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang hendaknya dia bersiap, ada persiapan ketika dia menghadapi puasa Ramadan dengan dia tidak berpuasa sebelumnya. Dan ada jarak atau beda antara puasa sunnah dan puasa wajib. Kecuali tadi Nabi SAW membolehkan bagi orang yang memiliki kebiasaan. Jadi hukum asalnya tidak berpuasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Termasuk dalam hal ini adalah larangan berpuasa pada hari yang itu diragukan ini Ramadan atau tidak. Sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir Rasulullah SAW menyebutkan, Ammar mengatakan bahwasanya man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguhnya dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Maka dilarang kita berpuasa pada hari yang di situ ada syak, ada keraguan. Ini masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan? Hadis setelahnya ada hubungan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Nabi SAW mengatakan idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, yaitu melihat bulan, fasumu, maka berpuasa.
Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika Anda melihatnya, ya melihat bulan juga, maka berbukalah, yaitu Idul Fitri. Fa in ghamma 'alaikum faqduru lahu. Maka jika tertutup, ada awan, tidak bisa melihat bulan, maka faqduru lahu. Maka faqduru lahu. Di sini ada beberapa perkataan para ulama makna dari faqduru lahu. Sebagian mengatakan yaitu dengan menghitung, faqduru lahu, qaddiru lahul hisab. Sebagian mengatakan bahwasanya dhayyiqu, yaitu sempitkan bulan Sya'ban. Tapi ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya hadis Abdullah bin Umar. Dalam riwayat yang lain, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Berpuasalah ketika melihatnya, itu melihat bulan, dan berbukalah ketika melihatnya atau melihat bulan. Fa in humma alaikum, jika tidak terlihat oleh kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka para ulama menjelaskan hadis Abu Hurairah ini menafsirkan hadis Abdullah bin Umar. Maksud dari faqduru lahu artinya adalah sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita pertama bahwasanya hitungan bulan Hijriah secara umum atau secara khusus bulan Ramadan atau Syawal itu ditentukan dengan dua hal saja atau dua metode saja. Satu, ru'yah, melihat bulan. Yang kedua, kalau tidak lihat, sempurnakan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Begitu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka metode dalam menetapkan bulan Hijriah hanya dua. Secara khusus Ramadan dan Syawal. Yaitu dengan melihat bulan. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika Anda melihat. Maka kita berpuasa kalau melihat bulan. Kalau tidak lihat, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kalau kita ingin berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan bisa kita lihat ini menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam. Maka tidak ada dalil tentang hisab sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana kita melihat bulan, kemudian kalau tidak terlihat bulan maka sempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Ini menunjukkan bahwasanya ketika hari itu tidak terlihat tadi, maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban misalnya menjadi 30 hari. Tidak kita berpuasa. Karena itu hari yang diragukan, itu yang kita sebut tadi yaumus syak. Hari yang diragukan. Ini sudah Sya'ban, masih Sya'ban atau sudah Ramadan. Maka itu ditinggalkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan berpuasa pada hari yang diragukan itu karena ihtiyat atau kehati-hatian. Tapi pendapat mayoritas para ulama dan yang lebih kuat adalah bahwasanya pada hari yang diragukan itu tidak boleh berpuasa. Itu dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, kemudian kita besoknya baru berpuasa. Kemudian faedah dari hadis Nabi sumu li ru'yatihi adalah apakah ketika seorang dalam hal ini bulan Ramadan itu ditetapkan masuknya dengan melihat bulan. Apakah semua orang harus melihat bulan atau cukup dengan sebagian? Para ulama menjelaskan, mayoritas para ulama, jumhur para ulama mengatakan bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang muslim yang adil. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya
Abdullah bin Umar mengatakan tara'a an-nas al-hilal fara'aituhu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada fa amara bisiyam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdullah bin Umar mengatakan manusia saling melihat bulan. Kemudian aku melihat bulan. Aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihat bulan. Maka Nabi menyerukan, mengumumkan bahwasanya dan menyuruh bahwasanya besok berpuasa. Dan juga dalam riwayat yang lain ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan saya melihat bulan. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Iya. Apakah engkau bersaksi aku Rasulullah? Iya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Bilal untuk memberitahu bahwasanya besok puasa. Ini menunjukkan bahwasanya masuknya bulan Ramadan cukup dengan persaksian seorang saksi. Seorang muslim yang adil. Orang yang muslim yang adil, yang balik, berakal, maka cukup. Adapun untuk keluarnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, para ulama mengatakan butuh 2 orang saksi. 2 orang muslim untuk menetapkan atau persaksian dia yang dia mengaku bahwasanya dia melihat bulan. Artinya masuknya bulan Ramadan tidak mesti dilihat oleh semua manusia. Kita yang tidak melihat maka cukup dengan kesaksian 1 orang muslim. Atau keluarnya bulan Ramadan cukup dengan persaksian 2 orang muslim. Kemudian faedah dari hadis ini juga ketika Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat bulan. Apakah ketika seorang sudah melihat bulan itu di suatu tempat, di suatu negeri, suatu daerah, apakah seluruh negeri-negeri kaum muslimin otomatis juga harus berpuasa ketika itu? Maka ini adalah persoalan yang dari zaman dahulu sudah berbeda pendapat para ulama dan bahkan terjadi sejak zaman sahabat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Quraib, yaitu salah seorang pembantunya Ummu Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Ummu Fadl mengutus Quraib ke negeri Syam. Kemudian dan ketika itu beliau mendapati Ramadan di negeri Syam. Kemudian pulang ke Madinah. Dan ketika itu berjumpa dengan Abdullah bin Abbas di akhir bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat bulan Ramadan, awal Ramadan? Maka Quraib mengatakan, kami di negeri Syam ketika itu berpuasa pada hari Jumat. Dan kami melihat bulan. Dan saya, apakah kamu melihat bulan? Kata Abdullah bin Abbas. Iya, manusia melihat bulan. Muawiyah menyuruh manusia untuk berpuasa. Apakah engkau juga melihat? Saya melihat, kata Quraib. Saya melihat bulan. Maka Muawiyah menyuruh manusia atau kaum muslimin di negeri Syam untuk berpuasa. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun kami di Madinah ketika itu melihat pada hari Sabtu. Ini awal Ramadan. Kemudian kemudian Quraib mengatakan, apakah afala naktafi bi ru'yati Muawiyah? Apakah kita tidak cukup dengan apa yang sudah dilihat oleh Muawiyah saja? Kata Abdullah bin Abbas, la hakadha amarana Rasulullah SAW. Tidak. Begitulah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fala nazalu nasum hatta narahu. Kata Abdullah bin Abbas, kami akan tetap berpuasa atau sampai kami melihatnya, itu melihat bulan. Artinya apa? Ada perbedaan awal bulan Ramadan antara Syam dengan Madinah gitu. Penduduk Syam melihat hari Jumat, sedangkan di Madinah Abdullah bin Abbas pada hari Sabtu. Dan kemudian apa? Di akhir bulan juga kata Abdullah bin Abbas kita akan melihat bulan, menunggu lihat bulan. Maka ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan dengan hadis Quraib ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri memiliki ru'yah tersendiri masing-masing.
Sebagian lagi mengatakan tidak. Yaitu apa? Ketika Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika melihat bulan, berarti ketika sudah terlihat oleh sebagian orang, maka seluruh negeri kaum muslimin dimanapun berada, maka cukup mereka mengikuti satu ru'yah saja. Maka ini memang perbedaan pendapat para ulama sejak dahulu. Kemudian pendapat Imam Syafi'i sendiri itu pendapat yang lebih pertengahan, ya, yang mengatakan bahwasanya berdasarkan matla, yaitu negeri-negeri yang berdekatan, maka bisa bergabung dengan negeri yang di dekatnya. Artinya ya negeri-negeri yang dia berdekatan dengan tempat seseorang melihat bulan, maka dia bisa mengikuti. Yang disebut dengan al-matla. Itu secara umum, ya. Bahwasanya memang ini adalah persoalan sejak zaman dahulu di mana para ulama berbeda pendapat tentang, ya, dalam istilah ulama fikih dikatakan wahdatul matali atau ikhtilaful matali, berbeda, satu matla atau berbeda. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, ya, menyuruh tasahharu, makan sahurlah. Kalau kita lihat ini adalah perintah dari Nabi. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Hukum asalnya, tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya sahur tidak wajib hukumnya. Karena Nabi SAW sendiri melakukan wisal. Wisal itu artinya beliau berpuasa menyambung pada hari berikutnya tanpa berbuka. Berarti juga tidak sahur, tidak buka, tidak sahur. Dan itu berbeda tentunya pendapat para ulama dalam masalah itu. Kita tidak bicarakan itu, tapi yang dalam hal ini yang kita bicarakan adalah Nabi sendiri tidak sahur ketika wisal, tidak berbuka, tidak sahur. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya sahur hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau tidak, tentunya kalau tidak ada perbuatan Nabi tersebut menunjukkan bahwasanya sahur hukumnya wajib, karena Nabi menyuruh tasahharu, makan sahurlah, karena di dalamnya ada keberkahan. Fa inna fis sahuri barakah. As-sahur dengan fathah sin, sahur. Artinya kata para ulama adalah makanan yang dimakan. Adapun suhur, ada sahur dan suhur. Suhur adalah perbuatan. Ini adalah menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa yang sempurna. Beda harokat, beda arti. Sahur artinya adalah makanan yang dimakan ketika sahur. Sedangkan suhur adalah perbuatannya, kita melakukan aktivitas. Sama dengan wadu dan wudu. Wadu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan wudu adalah perbuatannya, kita membasuh muka, membasuh tangan, itu adalah wudu. Air yang digunakan disebut wadu. Maka yang dikatakan oleh para ulama, apa yang maksud dengan sahur? Ya, dari kata sahar. Sahar artinya adalah saharun. Allah SWT katakan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka pada waktu sahur beristighfar. Yang mana sahar artinya adalah waktu di akhir malam sebelum subuh. Yang dikatakan dengan sahar yaitu waktu di akhir malam sebelum subuh. Dan itu adalah waktu yang utama, paling utama. Dari mulai sepertiga malam yang akhir sampai waktu sahur, sampai masuk waktu subuh. Maka Nabi SAW di sini mengatakan saharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah.
Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan bisa kita lihat keberkahan yang banyak dalam sahur. Keberkahan. Ya, Nabi SAW mengatakan keberkahan dalam sahur dari makanan yang kita makan itu memberikan keberkahan kepada kita ketika kita berpuasa. Kemudian juga perbuatan itu sendiri. Itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi tidak wisal, maka beliau makan sahur. Sebenarnya nanti akan disebutkan Nabi sahur bersama para sahabat. Maka keberkahan yang pertama dan paling utama adalah kita mengikuti syariat Nabi SAW. Bahwasanya Nabi makan sahur, kita makan sahur. Dan itu keberkahan, mengikuti sunnah Nabi keberkahan. Itu yang pertama dan paling utama. Yang kedua juga sahur, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, yaitu puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur, kita makan sahur. Ini keberkahan. Kemudian juga sahur, kata para ulama, memberikan kekuatan kepada seorang muslim untuk dia berpuasa pada hari itu. Karena tentunya dia dengan makan ya ada persiapan. Dan tentunya yang dikatakan sahur ini perlu kita pahami dengan baik, bahwasanya sahur itu, makan sahur itu adalah di waktu sahur, bukan di tengah malam. Ya, namanya sahur di waktu sahur, yaitu apa? Di akhir malam sebelum subuh. Maka kalau ada orang dia sahur tengah malam, itu bukan makan sahur, makan tengah malam namanya. Makan nisful lail. Makan di tengah malam, fi muntasafil lail. Itu bukan sahur. Jadi sahur itu apa? Menjelang subuh, itu yang dikatakan sahur. Dan di situ ada keberkahan. Di mana ya di antara juga keberkahan sahur itu, kata para ulama, bahwasanya seorang ketika dia bangun sahur, di waktu sahur kemudian dia makan, tentunya dia akan mendapati setelah itu sholat subuh, dia bisa berjamaah sholat subuh. Tapi kalau dia makannya tengah malam, habis makan dia tidur, subuh lewat. Maka di antara bentuk sahur itu keberkahannya adalah seorang ketika dia habis sahur dia sholat subuh. Maka tidak tertinggal sholat subuhnya, dia justru berjamaah di masjid. Ini di antara keberkahan sahur juga. Dan juga tentunya sahur itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang istimewa, waktu yang mulia, paling utama. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu ar-rabb min abdihi. Hadis yang sering kita dengar adalah aqrabu ma yakunu abdu min rabbih. Yaitu apa? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fihi du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu apa? Tempat seseorang hamba dekat dengan Allah, hamba mendekat dengan Allah. Yaitu kapan? Ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Sekarang kebalikan, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu rabb min abdihi. Yaitu apa? Tempat atau waktu di mana Allah SWT dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Kalau tadi hamba mendekat dengan Rabbnya. Kalau sekarang apa? Allah dekat dengan hambanya kapan? Ketika sahur. Fi akhiril lail, kata Nabi SAW. Aqrabu ma yakunu rabb min rabbihi fi sahar. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fihi falyaf'al, kata Nabi SAW, atau falyakun. Maka kalau bisa salah seorang di antara anda, kata Nabi SAW, pada waktu sahur itu berzikir kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan. Ini menunjukkan apa? Ya, waktu yang paling mustajab, waktu yang paling utama kita berzikir, berdoa kepada Allah adalah di waktu sahur, sebelum subuh. Tentunya itu di setiap hari. Maka hendaknya kita bangun sebelum subuh, kita berzikir pada Allah. Itulah waktu yang paling utama, di mana Allah mendekat kepada hambanya. Bukan hamba mendekat kepada Allah. Allah mendekat kepada hambanya.
Dalam hadis kursi Nabi SAW, Allah SWT mengatakan, hal min sa'ilin fa'ujibah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Allah mengatakan, apakah ada yang minta, aku beri, kata Allah SWT. Apa yang ada yang minta ampun, aku ampuni. Maka waktu yang paling mustajab adalah sebelum subuh. Seluruh waktu kita dari 24 jam yang Allah berikan, waktu yang paling mustajab Allah mendekat kepada hambanya, di mana Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir sampai akhir malam. Adalah waktu sahur. Maka hendaknya kita bangun di waktu itu. Berzikir kepada Allah SWT. Istighfar kepada Allah SWT. Ini keberkahan waktu sahur. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau bisa kamu termasuk orang yang berzikir pada waktu itu, lakukan. Maka sebelum subuh apa kerjaan kita? Berzikir kepada Allah SWT. Berdoa. Bukan yang lain. Ada orang yang megang HP sebelum subuh, na'udzubillah. Kan bisa nanti. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu yang paling hebat, yang paling istimewa? Sebelum subuh, menjelang subuh, itu waktu yang istimewa. Maka seorang ketika dia bangun subuh, bangun sahur, dia makan sahur, dia sambil berzikir pada Allah SWT. Melaksanakan sunnah Nabi SAW, ya, di bulan Ramadan makan sahur, berzikir pada Allah, baca doa. Itu yang waktu yang mustajab. Maka ini adalah keberkahan waktu sahur. Ya. Maka hendaknya kita ya berusaha tentunya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Makan sahur, termasuk dalam hal ini adalah kita bangun sebelum subuh. Menjelang subuh kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Itu adalah waktu yang mustajab. Setiap harinya tentunya. Di mana Allah SWT mendekat kepada hambanya. Kita bisa lihat dalam hadis ini, Allah mendekat kepada hambanya. Bukankah lagi kita yang mendekat kepada Allah, tapi Allah mendekat kepada hambanya. Tidakkah kita ingin permintaan kita diijabah oleh Allah SWT? Maka minta kepada Allah di waktu Allah mendekat kepada hambanya. Kapan? Sebelum subuh. Jangan kita lewatkan waktu itu. Sebelum subuh kita beristighfar. Makanya Allah SWT dalam surah Ad-Dariyat mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu di waktu sahur dia beristighfar. Makanya para ulama mengatakan waktu sahur apa yang paling utama dilakukan? Beristighfar, berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya yang masih berkaitan dengan hadis Anas, yang juga dari hadis Anas, ya, yaitu dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tahsaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayat, yaitu dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mengatakan, Zaid mengatakan bahwasanya kami sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau salat subuh. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka Zaid mengatakan kira-kira bacaan 50 ayat. Maka hadis ini menunjukkan apa? Para ulama menjelaskan maksud dari adzan di sini adalah iqamah, bukan adzan pertama. Adzan di sini maksudnya adalah iqamah. Karena dalam hadis ini dengan tsumma qama ila shalah, kemudian langsung salat, kemudian salat. Maka yang dimaksud dengan adzan dalam hadis ini adalah iqamah. Hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu adzan subuh. Di mana dikatakan oleh Zaid bahwasanya bacaan lebih kurang 50 ayat. 50 ayat. Syekh Utsaimin mengatakan ya kira-kira 6 menit. Kira-kira. Maka dikatakan apa? Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar sahur mendekati azan. Kemudian setelah itu jeda antara azan dan iqamah kata para ulama. Ketika bulan Ramadan untuk sholat subuh apa dicepatkan. Maksudnya sholat subuhnya agak lebih cepat. Kenapa? Hikmahnya kata para ulama karena manusia sudah datang semua ke masjid. Kita kenapa agak lambat sholat subuh? Karena kita menunggu masih ada yang
bangunnya telat, mungkin masih mandi dulu, masih ke kamar mandi dulu, masih lama. Maka menunggu orang. Tapi Ramadan ada orang baru selesai sahur, orang semua ke masjid. Maka para ulama menjelaskan lebih agak jarak azan dan iqamah ada di waktu untuk sholat subuh di waktu di bulan Ramadan itu lebih cepat daripada hari sebelum hari biasa. Dan hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan sahur itu mendekati azan. Hadis ini bukan menjadi dalil bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ada waktu khusus sebelum azan. Yang sering kita mendengar istilahnya dengan imsak. Maka itu dikatakan oleh para ulama tidak ada dalil tentang itu. Justru apa? Seseorang boleh dia makan sampai sebelum azan berkumandang. Kapan seorang dilarang makan? Yaitu ketika azan sudah berkumandang. Maka dia dilarang untuk makan dan minum. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang masih dalam pembahasan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam dari kitab Usyam. Apakah profesi sopir lintas termasuk musafir? Boleh puasa atau membatalkan puasa jika tidak sanggup? Musafir. Kalau memang Anda berpergian jauh misalnya keluar provinsi, lebih jaraknya dari 80 km, maka termasuk tentunya safar. Cuman pertanyaannya, apakah Anda tiap hari jadi sopir terus Anda tidak puasa-puasa? Ya. Tentunya kalau ditanyakan profesi sebagai sopir, ya memang dia musafir. Tapi tentunya apa? Yang musafir dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi apakah Anda akan terusan seperti itu? Ya berarti apa? Sepanjang tahun Anda Ramadan Anda safar. Sepanjang tahun Anda safar. Terus kapan Anda mau berpuasa? Tentunya sebagai seorang muslim dia mestinya apa? Pandai atau bisa dia membagi waktu. Nah, ini waktu Ramadan. Dia hendaknya bisa menyesuaikan diri. Ini Ramadan mestinya seorang berusaha untuk mengambil faedah dari bulan yang mulia ini. Kalau seandainya Anda dari 12 bulan, 11 bulan bekerja sebagai sopir antar lintas Sumatera dan sebagainya, ya kalau bisa bulan Ramadan istirahatlah dulu. Kemudian apa? Puasa. Karena itu apa? Berpuasa di bulan Ramadan berkah. 11 bulan kerja dan itu apa? Akan diberkahi oleh Allah SWT kalau Anda berhenti di bulan Ramadan. Wah, justru bulan Ramadan ini paling banyak ini. Orang mau mudik pula. Itulah ujian. Ya kita katakan secara hukum fikih ya musafir boleh dia berpuasa, tidak berpuasa. Tapi apakah sepanjang tahun Anda tidak berpuasa? Itu persoalannya. Seorang muslim dia tentunya apa? Tidak hanya memikirkan dunia dia. Tidak hanya memikirkan dunia, tapi dia juga memikirkan akhirat. Ya, 11 bulan Anda bekerja, sebulan Ramadan coba istirahat. Nah, tentunya ini ya seorang muslim dia hendaknya bisa menimbang ya, mana urusan dunia dan akhirat. Tidak hanya kita memikirkan dunia tapi juga akhirat. Beda dengan orang yang dia memang punya kebutuhan khusus, dia harus safar ketika Ramadan. Ada ya boleh. Tapi kalau dia sepanjang tahun gimana? Kapan Anda berpuasa? Itu pertanyaan. Dan tentunya yang paling utama kita berpuasa di bulan Ramadan itu. Mana yang lebih utama? Kalau bisa kita tidak mengqadha. Karena kita mendapatkan keutamaan bulan. Keutamaan waktu. Maka hendaknya tidak kita sia-siakan bulan Ramadan yang mulia. Karena itu bulan yang diberkahi oleh Allah SWT. Apakah muntah, mabuk, perjalanan membatalkan puasa? Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya
seorang yang dia muntah dengan sengaja, batal puasanya kalau dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Ya. Jadi kalau dia tidak sengaja, insya Allah tidak batal puasanya. Kata Nabi SAW, man dzara'ahul qai' fala qada alai au falyutimma shaumahu. Siapa yang dia terpaksa bermuntah, maka dia tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a, siapa yang dia berusaha untuk muntah, ya, itu yang membatalkan puasa. Jadi kalau dia sengaja batal, tapi kalau enggak sengaja, kalau dalam perjalanan berarti dia mabuk di jalan, insyaallah tidak batal puasanya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum makan minum ketika adzan subuh, ketika bila telat bangun dan terbangun ketika insyaallah. Iya, tadi lupa kita sebutkan ya bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Maksudnya apa? Ya, itu sebaik-baiknya. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh makan nasi. Tapi kalau bisa ya ada kita makan nasi, ada kita juga makan kurma. Sebagaimana juga kalau kita berbuka didahului dengan kurma. Yang lain boleh. Kan dilarang, wah ini gorengan, cendol, itu silakan. Tapi makan dulu kurma, baru yang lain gitu. Sehingga kita dapatnya sunnah Nabi SAW. Kemudian juga apa? Kalau kita tidak dapatkan itu apa? Kurma segelas air. Nabi SAW, walau jur'ata ma'in, walaupun cuma segelas air, seteguk air. Maka seorang ketika dia terbangun, kalau dia terbangunnya pas azan berarti ya sudah takdir, berarti enggak sahur dia. Tapi kalau belum azan, ya silakan diminum. Mungkin 1 menit lagi minum, masih sempat dia. Maka kalau seandainya adapun orang yang ketika dia makan orang azan, ya sudah, yang ada di mulut lanjutkan, yang ada setengah piring ini jangan dilanjutkan. Kemudian dia boleh minum. Sebab kalau dia tidak minum, tentunya keselak dia. Itu dibolehkan. Tapi hanya ya yang itu saja, ketika dia lagi makan, ada makanan di mulutnya, azan berkumandang, dia tidak keluarkan. Tapi dia lanjutkan, terus dia minum. Adapun yang setengah piring ini, tidak dia lanjutkan. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi ketika azan sudah berkumandang, kita berhenti. Ya, kecuali seorang belum minum, dia boleh minum. Atau masih ada makanan di mulutnya, boleh dia telan. Zaman dahulu melihat bulan dengan mata telanjang, sementara sekarang ada teknologi. Apakah memungkinkan untuk sekarang ini melihat bulan dengan mata telanjang? Ya, kalau di tempat kita mungkin enggak. Tempat kita kan sulit. Kalau Anda ke daerah gurun sana, Nabi SAW di zaman dahulu enggak ada cahaya. Ya, jadi kenapa orang-orang di zaman Nabi SAW, para sahabat bisa melihat bulan tanpa ada teleskop seperti zaman kita sekarang, teropong dan sebagainya? Karena hidup mereka apa? Enggak ada lampu, enggak ada apa. Jadi terlihat memang bulan itu. Dan itu di tengah padang pasir, enggak ada bangunan tinggi-tinggi. Kalau zaman kita lampunya sudah kemilau, mungkin kalah cahaya bulan itu. Enggak terlihat lagi bulan. Kemudian juga bangunan tinggi-tinggi, enggak kelihatan. Makanya orang melihat bulan biasanya dia pergi ke tepi pantai misalnya. Kalau di tempat kita. Kalau di sana, ya di tengah padang pasir yang luas, enggak ada cahaya, dia bisa melihat dengan jelas. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.